Siapa? Lu tadi. Saya. Iya, gue lupa. Nyari dia ya kita ya? Lagi kamu jaga. Mungkin kayak tema 6 ini. Enggak. Sal, Ragil. lu jangan bikin isu yang enggak. Katanya mau ada perombakan karyawan. Itu tadi udah aku pancing, yang aku bilang sampai Mas Ragil tuh ngerayu-ngerayu Mbak Ade. Iya. Tapi Mas Ragil nggak dengar karena kupingnya kayak centelan wajan. Lu. Tapi setelah 2 kementerian itu ada kasus, Kementrans. Wah! Tuh, Kemenaker Trans dan juga Menpora yang kasus korupsi itu 40%. Tuh, di bawah 50% kepercayaan publik terhadap Bapak SBY dan kabinetnya. Itu Bapak SBY harus mengambil tindakan 3 tahun lagi, Bu. Nih Tiga. ya, 3,5 tahun lagi. Ya, setengah tahun kan resapelnya belum. Paling 6 bulan. Nih Mas Ragil ya, Pak SBY itu kan sudah meresafel 2 kali nih dalam masa jabatannya. 1 kali. 2 kali ini sudah. Ya, berarti kalau sampai sekarang, sekarang resafel lagi berarti sudah 3 kali. Ya kan? Iya, kalau sampai resafel lagi 3 kali. Setelah 2 kali tapi selalu mencari orang bermasalah, menteri itu kan ditunjuk langsung oleh presiden. Oh iya, hak prerogatif presiden. Nah. Tapi tunggu dulu. Kalau di negara kita hak itu sepertinya tidak ada. Karena dia juga harus nego kan dengan partai politik yang koalisi. Ya kan? Kalau ya sama juga lah, politik dagang sapi. Itu dia, makanya kalau udah milih 2 kali masih salah, berarti Bapak SBY yang terhormat dan juga Ibu Ani yang juga mendukung suaminya, itu harus melihat apakah dari dirinya sendiri kurang introspeksi, apakah pembantu-pembantunya ini dalam arti menteri-menterinya ini kurang tegas dia ngasih taunya, gua angkat jadi menteri jangan korupsi ya. Wow. Saya bukan belain para menteri nih. Tapi saya mendukung Bapak SBY untuk meresapel. Tahu nggak, anak buah Pak SBY, pembantu-pembantu presiden, para menteri itu, ada yang dikabarkan selingkuh. Main gila, main gituan. Nih, datanya lengkap. Ini hasil investigasi saya sebagai calon reporter. Terbukti kerjanya tuh. Nih, dengerin. Bapak Muhaimin Iskandar, tahu dong menteri apa ya? Nggak mungkin menteri catur kan? Menaker. Ya. Dan Menpora, Andi Malarangeng. Itu kasus suap, dugaan ya kan? Kayaknya sih benar, tapi dugaan ya kan? Menteri Pertanian, Suswono. Ini diisukan kurang memuaskan. Salah satu indikasinya adalah harga sembako saat ini. Harga sembako beras sekarang pada melambung. Terus? Yang turun cuma para kulinya dari truk ya kan? Menteri SDM. Di Saleh. Diisukan akan diganti. Sudah lama selain kasusnya banyak korban tewas akibat tabung gas meledak. Dia juga terkasus dugaan selingkuh dengan sekretaris pribadinya. Ya ampun, sekretaris Menteri pasti cakep ya. Situ Menteri doang yang enggak. Perhubungan Freddy Numberi. Yang diisukan selingkuh dengan seorang wartawati. Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manohar juga digugat cerai istrinya karena kasus serupa. Selingkuh, menteri loh selingkuh. Menteri Hukum dan HAM ditempati Patrialis Akbar juga menghangat pemberian remisi terhadap koruptor menjadi pemicu. Ya ngantuk banyak Mbak Seli. Menteri Agama. Nah, Menteri Agama. Sikap ketua. Tunggu dulu. Menteri Agama digoyang. Agama, kalau yang digoyang tuh panggung dangdut. Ayo abang, mau lagu ente promosi. Bukan. Oh bukan. Sikap Ketua Umum DPP Persatuan ini yang memusuhi Ahmadiyah dinilai janggal. 2 menteri lainnya juga bergoyang karena alasan kesehatan. Menteri Kesehatan Endang Rahayu diisukan kena kanker paru-paru. Jadi gini. Yang akan direshuffle oleh Bapak SBY ini nih menurut orang-orang dugaan. yang bermasalah. Bukan bermasalah, ada juga beberapa yang karena sakit. Ya kalau sakit gimana mau ngurusin rakyat, mendingan ganti aja dengan tapi yang sehat. banyak banget ya, kenapa dari apa ya, waktu itu kan Bapak kita nih punya target pertama 100 hari kerja. Ya, 100 Dalam hari 100 kerja. hari kerja itu kan berarti 3 bulanan ya. Itu harusnya sudah kelihatan gitu. Kenapa lama gitu loh, lama enggak sampai lah, mereka kalau saya sempat untuk selingkuh. Selingkuh itu kan nggak mungkin sekali ketemu langsung punya rasa senang kan? Butuh waktu dong. Oh enggak, kalau ada duitnya mah kagak. Sol, kan gue lagi ngobrol, Sol. Hah? Gue kan lagi ngobrol. Lo ngobrol aja silakan. OB yang kagak ada sopan
santunnya juga. Enggak, Mbak Seli. Pada saat kita bicara menteri, maaf sekali lagi, kalau memang dugaan itu benar, bagus di situ ya, daripada di sini ngalangin ya. Iya, nggak enak ngalangin. Kalau taruh sono juga, Oh. ngalangin gue. Daripada akhlaknya tidak baik, andai kata benar nih kasusnya selingkuh-selingkuh, mendingan diganti. Karena masyarakat Indonesia selain butuh perekonomian, butuh kesehatan, butuh pendidikan, juga butuh figur. Kemarin kalau waktu kita ngomongin apa? Yang punya istri 2 gitu. Poligami. Poligami, Mas Ragil katanya nggak masalah kalau pejabat-pejabat punya istri 2. Lagi pula yang penting dia kerjaannya beres, nggak usah ngomongin dari perut ke bawah. Giliran sekarang ngomongin moral. Silahkan punya istri 2, kalau selingkuh itu bukan punya istri 2, tapi akhlak. Sekarang dia pacaran Maaf, dulu, Mas. bilangnya Nyolek-nyolek. selingkuh. Nggak, menit depan. Oh, saya pikir mau turun di sini. Itu kan dia selingkuh, kita yang bilang. Iya, iya. Dia ngomongnya sih dia lagi pacaran, PDKT, bukan selingkuh. Mbak Seli, maaf nih. Saya tadi mau bilang sama Mas Ragil. Iya. Dari sono kayaknya aneh denger kayaknya waduh bagus banget dongengnya tuh. Apaan dong ini? Tadi ngomongin masalah inilah, selingkuh lah. Menteri, ini menteri yang mau dicopot, kalau bisa Menteri diganti. pada selingkuh, terus ada yang digugat cerai istrinya. Sok tahu ngomongin menteri, emang di sini statusnya apa Mas Ragil di sini? Kamu tadi katanya ngegosip ya? Siapa? Kamu ngegosip katanya mau ada reshuffle, ada perombakan pegawai. Ya iya, Dia emang udah ngoceh sama Mbak Ade, nggak Terus? taunya dia perombakan kuli bangunan di rumahnya dia. ada perombakan karyawan. Jadi ada karyawan dikenain ombak suruh makan ikan. Gini. Ini maaf nih, saya Iya. ngobrol sama ini dulu Iya, nih. iya, menang saya. Mbak Seli. Pada saat Bapak SBY ini harus sisa kepemimpinannya, dia pengen mendapatkan yang namanya benar-benar rakyat. Oh iya, Bapak SBY benar-benar memperjuangkan kita. Kalau Jadi- memang bener gitu, saya setuju. Dalam waktu 3,5 Iya. tahun ini, langsung Pak SBY, koruptor bener-bener dihabisin. Ya, ini. Jangan pandang bulu. Ini, koruptor mah banyak bulunya. Lah sekarang Bapak SBY gini, sekarang setelah korupsinya puluhan miliar. Ini dengerin, makanya saya ngomong. Jadi Bapak SBY harus meresapel kabinet karena sudah merosotnya citra SBY. Tapi Bapak SBY juga pernah bilang, saya akan menangani kasus korupsi, perang terhadap korupsi sendiri. Iya. Ya kan? Tapi nyatanya di rumah tangganya dia aja terkena yang namanya unsur-unsur korupsi tersebut. Bener Mbak. Lagian pakai beda-bedain bulu. Iya. Bulu jangan dibedain, ditiup. Terbang. Kenapa Mbak Seli kok matanya begitu? Kan saya ngomong apa adanya. Maksudnya Pak Tersinggung SBY kali tadi ngomongnya. Bukan, maksudnya Bapak SBY kalau benar-benar pengen meresafel kabinet, ya udah lakukan, jangan ragu-ragu gitu kan. Jadi biar yang menteri-menteri yang nakal nih, Hah? biar bebenah diri. Oh, introspeksi diri. Nah, Tapi Mas Ragil jangan-jangan itu cuma isu pengalihan. Biasa kan sekarang ini lagi banyak kasus. Kemarin masalah Nazarudin yang Nazarudin. ininya sudah diambil tuh, bukti-buktinya diambil Buktinya. KPK. barang bukti ada yang Barang hilang, ada yang hilang. katanya Terus flash disknya 3 kok 3. sampai Jakarta 1. Nah. Katanya ada CD, kok CD nggak ada. ya Kemana? kan? Itu terus jangan-jangan yang kasusnya Gayus yang ditipu di penjara bisa ditipu 4 miliar lebih kan Nah, aneh ya kemana kan tuh gitu duitnya loh. tuh? Padahal kan udah gitu padahal dia kan lagi kasus korupsi, harusnya kan semua hartanya disita oleh negara, kok dia masih bisa ditipu orang 4,5 M? Itu 4,5. aneh. Ini makanya kalau menerima berita jangan ditelan bulat-bulat. Udah saya potong-potong kok. Kelak-kelakan. Itu yang 4,2 miliar itu Ya. tabungan Gayus yang diayam-ayaman sama Bagong ya. Oh, yang di tanah? Iya. Nggak ditulis urupan Arab sih ya. Makan tuyul ya. Itu aja padahal bilang kalau dia bawa dalam bentuk rupiah itu dia ada sekarung kali 4,5 M. Tapi dia pakai dolar Singapura 10.000 dolar Singapura. Singapura bukan 1.000 ya paling gede. Singapura 1.000. Pernah ke Singapura nggak usah ngomong. Ya, Singapura. Ah, Terus istrinya dia hamil. Jadi banyak banget isu-isunya gitu. Iya, emang Nggak- banyak. Iya. Ah, nah dia juga kemana aja. Aduh, gimana Mas Bikin Jadi? gosip sembarangan lu. Apa? Lu tadi Saya. Iya, gue lupa nyari dia ya kita ya. Saya lagi kamu tadi jaga. lu gebugin kayak SMA 6 ini. Enggak. Sal, Ragil. lu jangan bikin isu yang enggak, katanya mau ada perombakan karyawan. Itu tadi udah aku pancing yang aku bilang sampai Mas Ragil tuh ngerayu-ngerayu Mbak Ade. Iya. Tapi Mas Ragil nggak dengar karena kupingnya kayak centelan wajan. Lu. Dapat dua tuh, kata
beneran wajan. Iya, gua udah seneng banget. Gua padahal misal kalau misalnya bener ada perombakan karyawan, gua berjanji akan kerja lebih giat lagi padahal. Emang tadi itu. Kalau begituan mah nggak usah najar kali. Ya enggak, Kalau paling andai kata gue diangkat karyawan, gue pengen motong kambing mau memberikan ke anak yatim itu baru nazar. Kalau mau bekerja lebih giat Ya lagi, iya. kewajiban lo. Bukan maksud gua kan. Nggak, emang gosip apa tadi? Yang tadi bilang. Saya nggak bilang, saya cuma bilang Mbak Ade lagi pengen ada perombakan pegawai. Tadi bilang katanya nama lu ada. Iya, emang lagi lu ada. Emang namanya ada. Itu yang dirombak maksudnya pegawai kuli bangunan rumah dia. Masa nama gua ada? Kuli yang di rumahnya. Iya. Bukan di sini. Bukan. Coba di sini. Iya. Mau kira beli gua. Kuli. Tapi Anda nggak isu loh, beneran tuh. Cuma salah paham aja antara Mbak Ade. Bener kan? Salah paham antara. Ya, salah paham. Nah, daripada salah paham dengan nih. Iya. Salah orang kali ini ke teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo malam. Bubaran kantor? Halo malam. Ya, Halo, malam. selamat malam bubaran kantor. Ya, Selamat malam dengan siapa di mana nih? dengan Edwin di Lampung. Oh, Edwin Bapak di Edwin di Edwin di Lampung. Lampung. Salam buat Pak Jody ya, Pak. Ya. Kenapa? Itu Edwin Jody beda. Itu Edwin Ini Jody di beda. Lampung. Ini di Lampung. Ini Kang mandiin gajah dia. Silakan, Bapak Edwin. Bapak Ya. Edwin silakan pendapatnya. Bagaimana ya tentang reshuffle? Setuju gak kalau Bapak SBY kita mereshuffle Mereshuffle. lagi kabinetnya? Ayo, Pak. Saya setuju. Setuju. Kenapa Alasannya? Ya karena ya apapun yang kurang baik dalam organisasi apapun, namanya kementerian ya yang ngurusin negara, ya. Itu nggak bisa cuma coba-coba gitu loh. Iya. Itu memang harus orang-orang yang kredibilitasnya tinggi. Oh, No. buat Banyak anak kok. kok coba-coba milih menteri kok coba-coba. Iya. Benar, Pak. Iya, Saya benar. salut dengan pola pikir Bapak. rakyat gitu loh. Sekarang ya buat apa kita mempekerjakan orang? Ya. Pak. Halo? Waduh. Iya, Bapak terus, Bapak. Terus Pak ngomong, Pak. Ya kalau yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan kemampuan atau keahliannya dia.